Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab man ata'al ulama wal umara'a fi tahrimi ma ahallallahu aw tahlili ma harramallahu faqad ittakhadahum arbaba min dunillah. Bab barang siapa yang mentaati ulama atau umara, para pemimpin, di dalam mengharamkan yang Allah halalkan atau menghalalkan yang Allah haramkan, maka dia telah menjadikan mereka Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab ini dikenal dalam kitab-kitab tauhid sebagai syirkut ta'ah, kesyirikan di dalam ketaatan. Di sini pengarang membuat bab barang siapa yang mentaati ulama atau umara dalam dua hal. Pertama, mengharamkan yang Allah halalkan atau menghalalkan yang Allah haramkan, maka dia telah menjadikan mereka Tuhan selain daripada Allah. Ketika para ulama mendahulukan mengharamkan yang halal, kemudian menghalalkan yang haram, sebagian ulama mengatakan karena menghalalkan yang diharamkan Allah, mengharamkan yang dihalalkan Allah, itu dosanya lebih berat dibandingkan menghalalkan yang telah Allah haramkan. Kenapa? Karena mengharamkan yang telah Allah halalkan itu tidak ada pendorong. Kenapa sampai dia mengatakan yang halal jadi haram? Karena perkara halal itu jelas. Berbeda dengan yang tadinya haram kemudian menjadi halal, itu karena ada pendorong. Boleh jadi karena syahwatnya atau karena hawa nafsunya, akhirnya perkara haram menjadi halal. Berbeda kalau tadinya halal, kenapa jadi haram? Masalahnya apa? Makanya ulama mengatakan bahwa mengharamkan yang dihalalkan itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan menghalalkan yang diharamkan. Dan ini sama dengan hadis Nabi SAW, "Thalathun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga kelompok Allah tidak akan mengajak bicara mereka, Allah tidak akan memandang mereka, Allah tidak akan mensucikan mereka, dan Allah sediakan azab yang pedih bagi mereka. Kata Nabi SAW, "Syaikhun zanin wa ailun mustakbir wal malikul kadzab." Pertama, orang tua yang berzina. Yang kedua, orang miskin yang sombong. Dan yang ketiga, penguasa yang berdusta. Pertama, orang tua yang berzina. Apa yang mendorong orang tua harus berzina? Bukankah orang tua rata-rata sudah menikah dan sudah mencicipi yang halal?
rata-rata juga sudah punya keturunan, kenapa dia mesti berzina? Apa alasannya? Berbeda dengan anak muda. Kalau anak muda berzina wajar karena ada pendorongnya. Boleh jadi juga syahwatnya yang memuncak, hawa nafsunya yang tinggi, akhirnya terkalahkan, berbuatlah dia berzina. Makanya orang tua yang berzina itu jauh lebih berat dosanya dibandingkan anak muda yang berzina. Karena orang tua berzina tidak ada alasan. Ataupun orang miskin, kenapa dia mesti sombong? Apa alasannya? Apa yang disombongkan orang miskin? Kalau orang kaya sombong wajar, karena ada pendorongnya, yaitu kekayaan yang ada di tangannya. Dia sombong karena merasa kaya. Tapi kalau sudah miskin sombong ini nggak ada alasan. Miskin kok sombong? Gimana ceritanya? Atau penguasa yang dusta. Penguasa yang dusta ini kenapa harus berdusta? Bukankah pemerintahan di tangan dia? Kenapa mesti berdusta? Lain kalau seandainya rakyat yang berdusta, boleh jadi karena mungkin faktor ekonomi, sehingga terpaksa dia berdusta, atau faktor-faktor dunia yang lainnya. Makanya pemimpin yang berdusta lebih parah dosanya dibandingkan rakyat yang berdusta. Lah sama juga di sini. Ini sudah halal, tiba-tiba kemudian diharamkan. Apa masalahnya? Perkara halal kok jadi haram? Tidak ada pendorong, kecuali karena memang dia hendak menentang agama. Tetapi yang tadinya haram jadi halal itu banyak pendorongnya. Bisa saja karena faktor ekonomi, karena syahwat, karena macam-macam. Makanya mengharamkan yang dihalalkan itu jauh lebih berat dosanya dibandingkan menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab ini menjelaskan kepada kita tentang syirkut ta'ah, tentang syirik di dalam ketaatan. Baik, kita akan baca dalil-dalilnya. Pengarang menyebutkan beberapa dalil, di antaranya perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, turjumanul Quran, sayyidu ahli tafsir, mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hampir-hampir kalian dihujani oleh batu dari langit ketika aku katakan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian malah mengatakan berkata Abu Bakar dan Umar. Lihat bagaimana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengajarkan kepada kita bahwa tidak boleh siapapun menyelisihi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu fatwa daripada Abu Bakar dan Umar. Padahal Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma semasa hidupnya Abu Bakar dan Umar selalu selaras dengan fatwanya. Kalau Umar sudah mengatakan A, Ibnu Abbas mengatakan A. Kalau Umar mengatakan A, Ibnu Abbas juga mengatakan A. Tidak pernah menyelisihi dua sahabat selama mereka masih hidup. Tapi setelah kemudian meninggal dunia Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas pernah satu kali menyelisihi fatwa Umar. Sampai dikatakan, wahai Ibnu Abbas, dulu di masa Umar masih hidup kau selalu mengambil fatwanya, kenapa sekarang menyelisihinya? Maka dia mengatakan, karena semasa Umar hidup saya sangat memuliakannya. Artinya di mata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma itu, Abu Bakar dan Umar itu manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walaupun Abdullah ibn Umar sangat mengagungkan Abu Bakar dan Umar, tapi kalau perkataan keduanya menyelisihi sabda Rasul,
maka dia mendahulukan sabda Rasul dibandingkan fatwanya Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan apa? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengajarkan dua kaidah dalam beragama. Pertama, bahwa kita harus senantiasa ittiba dengan sunnah. Dan yang kedua, kita dilarang kepada taklid yang sifatnya buta. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, tidak boleh seseorang itu berta'assub, fanatik buta kepada perorangan, kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh seseorang itu berta'assub, fanatik buta kepada sebuah kelompok, kecuali kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengancam, hampir-hampir Allah hujani kalian dengan batu. Aku katakan Rasul bersabda, kalian pula mengambil fatwa Abu Bakar dan Umar. Sebenarnya perkataan ini tentu ada asbab nuzulnya. Kenapa kemudian Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan seperti itu? Jadi kita tahu bahwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika bicara soal haji, haji itu kan macam-macam bentuknya, ada tamattu, ada qiran dan ada ifrad. Tamattu itu maksudnya mengiringkan umroh dengan haji. Selesaikan umroh dulu, baru boleh dia mengganti pakaiannya dengan pakaian yang biasa. Setelah haji ganti lagi dengan ihram. Lain kalau qiran. Qiran itu tidak boleh dilepaskan ihramnya sampai haji. Kalau ifrad haji saja tanpa umroh. Lah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam haji tamattu, dan itu haji terbaik. Tetapi orang-orang mengatakan Abu Bakar dan Umar memilih haji itu yang benar adalah qiran. Maka orang-orang bingung. Kemudian datang kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu meminta fatwa. Karena ada perselisihan di sini. Tiba-tiba orang-orang ini ngeyel dengan pendapatnya Abu Bakar dan Umar yang menetapkan haji qiran, sementara pendapat Abdullah ibn Abbas seperti yang dilakukan Nabi saat haji tamattu. Dari sinilah kemudian Abdullah ibn Abbas marah dan mengatakan, arahum sayahlakun, aku melihat mereka akan binasa, kata Abdullah bin Abbas. Aqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu naha Abu Bakrin wa Umar. Kukatakan ini sabda Nabi, tapi kalian mengatakan telah melarang Abu Bakar dan Umar. Lihat bagaimana keteguhan seorang sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma di dalam memegang agama, bahwa tidak boleh seseorang mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya kepada siapapun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai Imam Malik satu hari dia bersandar di salah satu tiang dari tiang-tiang Masjid Nabawi dan wajahnya mengarahkan ke kuburan Nabi. Kemudian Imam Malik mengatakan, kullun yu'khad min qawlihi wa yurad. Setiap manusia itu bisa diambil kata-katanya dan bisa dicampakkan, illa sahibah hadzal qabri, kecuali pemilik kuburan itu. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, kupastikan itu madhabku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, cerita ketaatan. Taat ini kan macam-macam jenisnya. Ketaatan itu macam-macam jenisnya. Maksudnya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan ketaatan kepada yang lainnya. Pertama ada namanya ta'atul mutlak, ketaatan secara mutlak. Ketaatan secara mutlak ini tidak boleh diberikan kecuali kepada, pertama Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua kepada Rasul. Itu mutlak ketaatannya.
Tidak bisa dibantah. Dan itu banyak berserakan di dalam ayat-ayat dalam beberapa surat dalam Al-Quran, perintah tentang taatnya kita kepada Allah dan Rasulnya. Seperti Allah mengatakan dalam surah Muhammad ayat 33, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan jangan kalian gugurkan amal kalian. Dalam surah An-Nisa 80 Allah mengatakan, man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapapun yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Dan Allah juga mengatakan dalam surah An-Nisa 64, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi. Lah ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita tentang ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak artinya tidak boleh dibantah. Kalau Allah sudah berfirman, Rasul sudah bersabda, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Tidak boleh dibantah lagi. Kita harus betul-betul mengatakan sami'na wa ata'na. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya kunci perkataan seorang mukmin apabila dipanggil oleh Allah dan Rasulnya untuk berhukum kepada sesuatu, maka dia harus mengatakan sami'na wa ata'na. Kami siap mendengar dan kami siap taat. Ini namanya taat mutlak, tidak bisa dibantah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada namanya ketaatan bersyarat. Ketaatan bersyarat atau ketaatan yang sifatnya muqayyad. Ada syaratnya. Boleh kita taat tapi ada syaratnya. Dan itu dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Di sini ada 3 kelompok. Pertama Allah, yang kedua Rasul, dan yang ketiga ulil amri. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ketaatan kepada Allah, Allah letakkan di situ kata kerja fi'lul amr. Kata kerja bentuk perintah. Ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan ketaatan kepada Rasul, juga diletakkan fi'lul amr. Kata kerja bentuk perintah. Atiullah wa atiur rasul. Ada kalimat ati kepada Allah, ada kalimat ati kepada Rasul. Tapi kepada ulil amri tidak. Langsung wa ulil amri minkum. Allah tidak katakan wa ati ulil amri. Kenapa? Karena ketaatan kepada ulil amri itu bersyarat. Kalau memerintahkan sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, kita taati. Tapi kalau menyelisih Allah dan Rasulnya, tentu kita tidak mungkin mentaatinya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya itu bersyarat. Baik ketaatan kepada para ulama, baik ketaatan kepada orang tua, baik ketaatan kepada penguasa, baik ketaatan kepada para pemimpin, kepada para pemimpin yang kita anggap pemimpin, itu semua adalah bersyarat. Di mana boleh kita taat kepada mereka selama perintahnya tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau sampai perintahnya menyelisih Al-Quran dan Sunnah, tidak perlu ditaati. Ini namanya ketaatan bersyarat. Kemudian yang ketiga, ada namanya ketaatan dalam bentuk al-maslahatul mu'tabar.
maslahat yang mendapatkan dukungan syariat. Contoh umpamanya syariat memerintahkan kita sholat berjamaah karena di situ ada hikmah persatuan. Syariat memerintahkan wanita safar pakai mahram karena itu demi keamanan wanita. Syariat memerintahkan wanita ketika menikah harus pakai wali karena itu untuk menjaga wanita. Lah perintah-perintah ini yang ada maslahat muktabarahnya yang memang didukung oleh syariat, maka kita harus mentaati. Ini yang ketiga. Yang keempat, ada ketaatan itu yang sifatnya al-maslahatu al-mulgha, maslahat yang tidak dianggap. Walaupun ada manfaat mungkin, tetapi kalau besar madaratnya tidak boleh kita lakukan. Contoh umpamanya memakan daging babi. Boleh jadi dalam daging babi ada manfaatnya, tapi madaratnya besar. Meminum khamr boleh jadi manfaatnya ada, tetapi madaratnya lebih besar. Maka kita tidak boleh kemudian memakan benda-benda tersebut atau meminum benda-benda tersebut. Dan yang kelima, ada namanya ketaatan karena al-maslahatu al-mursalah. Maksudnya kemaslahatan yang dilepas oleh syariat tetapi tidak melanggar hukum syariat. Memang tidak ada perintah dari Quran, tidak ada perintah dari Rasul, tapi karena perintah ini ada maslahatnya, maka kita wajib mentaatinya. Contoh di jalan raya, di sana ada lampu merah. Lampu merah berhenti, lampu kuning siap-siap jalan, lampu hijau terabas, kan begitu. Sebab kalau seandainya lampu merah kita terabas, betapa banyak nanti jiwa yang melayang tabrakan di situ. Maka walaupun kita ini mentaati lampu merah, tidak ada perintah Quran dan Sunnah, tapi itu masuk dalam maslahah al-mursalah namanya. Maksudnya kemaslahatan yang dilepas oleh syariat tetapi tidak bertentangan dengan syariat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian waqala Ahmad ibnu Hanbalin, berkata Imam Ahmad ibn Hanbal, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'i Sufyan wallahi ta'ala yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Qala atadri mal fitnah? Al fitnatu asyirku la'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa fi qalbi syai'un min az-zayki fayahlak. Berkata Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, ma'ruf Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, seorang imam, satu di antara imam madhahibul arba. Jadi Imam Ahmad mengatakan, aku merasa heran terhadap orang-orang yang tahu tentang sanad hadis. Ada ulama-ulama hadis, memang Allah berikan kecerdasan, mampu membedakan hadis yang sahih dan hadis yang dhaif, hadis yang sahih dan hadis yang maudhu. Karena hadis kan tidak sebagaimana Quran. Kalau Quran itu sudah jelas mutawatir, tidak ada ayat lemah, ayat sahih, ayat hasan, tidak ada. Ayat itu semua sahih, tidak perlu diteliti lagi. Tapi kalau hadis ini kan ada tingkatannya, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang sampai kepada maudhu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah banyak memilih ulama-ulama hadis yang bisa membedakan ini hadis palsu, ini hadis yang sahih, ini hadis yang lemah, ini hadis yang sahih, dan begitu seterusnya. Kata Imam Ahmad, aku merasa heran terhadap orang-orang yang tahu tentang sanad hadis, bisa membedakan banyak hadis dan kesahihannya, tetapi mereka menjadikan pendapat Sufyan sebagai acuhannya.
Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul harus punya rasa takut. Falyahdharina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Kalau mereka terjerumus kepada fitnah, au adzabun alim, atau azab yang sangat pedih. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, tahukah kalian apa yang dimaksud fitnah dalam ayat itu? Maka beliau jawab sendiri, fitnah di situ artinya kesyirikan. Bisa jadi apabila seseorang menolak sabda Rasul, akan terjadi dalam hatinya kesesatan sehingga dia akan binasa dan celaka. Kenapa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala mencontohkan Sufyan ats-Tsauri? Karena Sufyan ats-Tsauri ini bukan ulama biasa, bahasa kitanya bukan ulama kaleng-kaleng. Ulama yang sangat diagungkan oleh madzhabul arba. Dan dia adalah gurunya para ulama. Perkataannya selalu dijadikan hujah. Dan Sufyan ats-Tsauri sendiri memang memiliki mazhab. Karena mazhab itu bukan terbatas kepada 4 mazhab saja. Ada mazhab ats-Tsauri dinisbatkan kepada Sufyan ats-Tsauri, ada mazhab Uyainah dinisbatkan kepada Sufyan ibn Uyainah, ada mazhab Al-Laitsi dinisbatkan kepada Al-Laitsi ulama Mesir, ada mazhab Auza'i, macam-macam mazhab itu. Cuman karena tidak ada yang mengembangkan. Lain dengan Abu Hanifah punya murid banyak, akhirnya dikembangkan murid-muridnya. Ataupun Imam Ahmad punya murid dikembangkan oleh murid-muridnya, Imam Syafi'i punya murid dikembangkan oleh murid-muridnya, Imam Malik punya murid dan dikembangkan murid-muridnya, sehingga sampai hari ini yang disepakati madzhab itu madzhabul arba, karena itu yang dikembangkan murid-muridnya. Kalau seandainya murid-muridnya Sufyan ats-Tsauri, Az-Zuhri, Uyainah dan yang lainnya dikembangkan, madzhab itu banyak. Bahkan Sufyan ats-Tsauri lebih dulu dibandingkan yang lainnya, karena dia ulama-ulama salaf. Dan Imam Ahmad sangat memuliakan Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Cuman karena ada beberapa murid yang sangat fanatik dengan Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, karena memang hujahnya yang kuat, alasannya yang paten. Terkadang terlampaunya fanatik kepada seorang ulama, akhirnya ketika ada Al-Quran dan Sunnah atau sabda Nabi SAW masih kekeh dengan perkataan gurunya. Makanya kata Imam Ahmad, aku heran terhadap orang-orang yang tahu tentang sanad hadis dan kesahihannya, kok masih berani mengambil pendapat Sufyan ats-Tsauri, padahal di depannya ada sabda Nabi SAW. Apakah mereka tidak takut dengan ayat ini? Hendaklah seseorang berhati-hati saat menyelisihi perkara nabinya, agar dia takut kalau fitnah diturunkan atau azab yang turun kepada mereka. Kemudian Imam Ahmad mengatakan bahwa fitnah dalam ayat itu syirik. Ya, kenapa? Karena kalau seandainya seseorang itu mengabaikan sabda Nabi, apalagi sampai firman Allah, kemudian mengambil perkataan ulama, sampai kemudian menghalalkan yang Allah haramkan atau sebaliknya, maka itu masuk pada ayat Al-Quran, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang mengizinkan untuk membuat syariat? Tidak boleh, karena syariat itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Rasul sendiri tidak berhak membuat syariat kecuali karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa ketaatan selain daripada perkara yang sudah dijelaskan di muqaddimah, di sana ada ketaatan yang dilarang dalam Islam. Pertama, ketaatan yang mengandung kesyirikan. Tidak boleh seseorang ketaatan yang sampai mengantarkan seseorang kepada kesyirikan, maka ini ketaatan yang tidak boleh ditaati. Seperti umpamanya
Ada ulama yang mengatakan halal, padahal agama mengatakan haram. Ada ulama yang mengatakan haram, padahal agama mengatakan halal. Karena kita fanatiknya dengan ulama tadi, akhirnya fatwa yang keluar dari lisannya asal telan dan mengabaikan Quran dan Sunnah. Itu sama dengan menjadikan ulama itu sekutu bagi Allah. Karena soal halal dan haram itu urusan Allah, nggak ada urusan kita. Kita ini ikut saja, apa yang Allah haramkan kita haramkan, apa yang Allah halalkan kita halalkan. Apa yang Rasul haramkan kita haramkan, apa yang Rasul halalkan kita halalkan. Tidak perlu kita membuat halal haram. Itu hak mutlak milik Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, namanya ketaatan yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Dengan menjadikan para ulama atau pemerintah sebagai tandingan selain daripada Allah. Yang kedua, ada yang sifatnya taat ini tidak sampai ke syirik. Boleh jadi hanya ke tingkat maksiat saja. Seperti umpamanya, jika seorang ulama atau pemerintah menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian orang-orang yang mengikutinya tidak meyakini sepenuhnya, hanya ikut-ikutan, maka ini tidak sampai kepada kufur, tidak sampai kepada syirik. Karena hanya ikut-ikutan. Lain kalau sampai kepada keyakinan. Saya yakin khamr halal, kafir, musyrik. Saya yakin zina halal, kafir, musyrik. Jelas-jelas Quran dan Sunnah mengatakan haram, kok kita katakan halal. Tapi kalau zinanya karena hawa nafsu saja, dia tidak menghalalkan zina, tidak, cuman karena dorongan hawa nafsu akhirnya berzina. Nah, itu hanya dosa besar saja. Tidak sampai ke taraf kufur, apalagi kepada kesyirikan. Lah ini bentuk ketaatan maksiat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya pengarang juga ketika menyebutkan perkataan Imam Ahmad, menyebutkan dalil Al-Quran, dan dalil ini sangat pas pendalilan Imam Ahmad ketika berusaha untuk menjelaskan kepada kita begitu bahayanya orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi SAW. Karena tadi di awal bahwa ketaatan kepada Rasul itu mutlak, tidak bisa dibantah. Kalau sudah datang perintah Nabi SAW, tidak bisa dibantah. Dibantah pakai apa? Siapa kita dengan Nabi SAW? Makanya kemudian Allah sendiri yang kemudian menakut-nakuti kita dengan mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna amri. Hati-hati kata Allah, jangan sampai kalian menyelisih perintah Nabi. Kalau tidak, Allah turunkan fitnah atau azab yang pedih kepada kalian. Di zaman Imam Malik, ada orang mau pergi haji atau umrah, kemudian minta izin kepada Imam Malik untuk berihram dari sisi kuburan Nabi di dalam Masjid Nabawi. Kata Imam Malik, jangan kau lakukan. Bahwa niat ihram itu dan memakai kain ihram itu ada mikotnya, ada tempatnya. Di mana? Kalau dari Madinah, di Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Orang ini mengatakan, ya Imam, ini kan hanya beda jarak saja. Karena dari Masjid Nabawi ke tempat mikot itu kan cuma setengah jam saja, bahkan nggak sampai, ya, mungkin 20 menitan gitu ya. Kata dia, ini kan hanya jarak saja. Seolah-olah dia mengatakan makin jauh jarak makin baik, gitu maksudnya. Tapi Imam Malik mengatakan jangan kau lakukan, karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Saya takut kalau seandainya engkau lakukan seperti ini yang tidak diajarkan Nabi, akan tertimpa fitnah kepada. Tapi dia ngeyel dan mengatakan, ya Imam, fitnah apa yang terjadi? Bukankah saya hanya menambah jarak saja? Maka Imam Malik mengatakan, fa ayyu fitnatin a'zam min antara. Tidak ada fitnah yang lebih besar dibandingkan kamu, kata Imam Malik. Ketika engkau melihat sesuatu sempurna, padahal Nabi SAW tidak mengatakan sempurna.
Nabi tidak pernah melakukan di situ. Kenapa kau melakukan di situ? Bagaimana tegasnya Imam Malik rahimahullahu taala menegur orang itu. Sama dengan seseorang ketika dia sholat 2 rakaat, sholat 4 rakaat, sholat fajar, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Di sampingnya ada seorang pemimpin para tabi'in, Sa'id ibn Musayyib, yang menikah dengan salah satu putri Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan menjadi ulama besar. Sa'id ibn Musayyib ini. Kemudian Sa'id menegur, bukankah sholat sunnah fajar 2 rakaat? Kenapa kau lakukan 4 rakaat? Dia mengatakan, ya imam, apakah Allah akan mengazabku dengan sholat gara-gara aku melaksanakan sholat 4 rakaat? Apakah dengan sholat ini Allah mengazab aku? Kata Sa'id ibn Musayyib, bukan. Allah tidak mengazab kamu lantaran sholatmu, tapi Allah akan mengazab kamu karena engkau menyelisih sunnah dalam sholatmu. Rasul mengatakan 2 rakaat kau tambah perlu jadi 4 rakaat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi pentingnya di sini kita memahami, jangan sampai kita mendahulukan Allah dan Rasulnya. Kemudian pengarang melanjutkan pendalilannya, menukil perkataan atau menukil firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ittakhadhu, atau diriwayatkan dari Adi bin Hatim bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Allah mengatakan mereka, maksudnya mereka siapa? Yahudi dan Nasrani, menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah, dan juga menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai Allah, sebagai Tuhan, padahal mereka hanya menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia, Dia Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ketika Adi bin Hatim mendengar ayat ini dibacakan, Adi bin Hatim ini kan mantan Nasrani yang masuk Islam, dan bapaknya seorang tokoh besar dari kalangan Nasrani. Jadi Hatim At-Tai ini dikenal di zamannya orang yang paling dermawan. Lah anaknya namanya Adi bin Hatim masuk Islam, dan dia juga tokoh Nasrani. Dia menginginkan kekuasaan dunia. Ketika kemudian dia kabur saat Nabi SAW menyerang kabilahnya, tiba-tiba entah apa yang merasukinya, dia balik lagi ke Madinah, kemudian masuk Islam. Lah ketika turun At-Taubah 31 ini, Adi ibn Hatim At-Tai menghadap Nabi, Rasul, saya ini pernah jadi pendeta. Tidak ada kaum saya yang sujud di hadapan saya atau ruku di hadapan saya. Kenapa di sini Allah mengatakan mereka mengambil padri dan pendeta mereka sesembahan selain daripada Allah? Perasaan saya lama jadi pendeta, tidak ada orang yang sujud kepada, tidak ada orang yang ruku kepada. Kenapa Allah katakan mereka orang Nasrani dan Yahudi mengambil padri dan pendeta mereka sesembahan selain daripada Allah? Apa maksudnya? Maka Nabi SAW menjelaskan, alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna wa yuhilluna ma harramallah fatuhilluna. Bukankah ketika padri dan pendeta kalian mengharamkan sesuatu, padahal Allah halalkan, kalian ikut-ikut mengharamkan? Bukankah ketika padri dan pendeta kalian menghalalkan sesuatu, padahal Allah haramkan, kalian ikut menghalalkannya? Kalian tidak ikut Allah, malah ikut pendeta. Maka Rasul mengatakan, fatilka ibadatum, itulah jenis peribadatan kepada pendeta dan padri kalian. Apa tidak dikatakan menjadi sekutu bagi Allah, di mana kaum kalian mengikuti yang dikatakan pendeta dan menolak yang difirmankan Allah? Pendeta mengatakan halal, kita katakan halal, padahal Allah haramkan. Pendeta mengatakan haram, kita haramkan, padahal Allah halalkan. Itulah jenis peribadatan kalian kepada pendeta kalian.
Karena halal dan haram itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh siapapun mengatakan ini halal, ini haram kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan sesembahan ataupun padri-padri mereka dan pendeta mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita larangan tidak boleh taklid buta. Karena taklid buta itu membahayakan. Bukan hanya sekedar menyelisihi sunnah, menyelisih Al-Quran dan sunnah. Gara-gara taklid ini orang bisa membuat hadis yang bukan dari Nabi SAW karena ingin mempertahankan mazhabnya. Contoh umpamanya, ketika satu zaman beberapa mazhab Syafi'i berdebat dengan beberapa ulama dari mazhab Hanafi. Dalam perdebatan itu orang-orang dari mazhab Hanafi kalah argumentasi dari mazhab Syafi'i. Karena kekalahan itu mereka sakit hati. Akhirnya kemudian membuat hadis palsu untuk memperkuat mazhabnya dan mengatakan sayati alaikum rajul asyaddu min iblis wa huwa Muhammad ibn Idris. Akan datang kepada kalian zamannya muncul seorang laki-laki yang lebih ganas dibandingkan iblis. Siapa? Muhammad ibn Idris. Siapa Muhammad ibn Idris? Nama asli Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama aslinya Muhammad ibn Idris. Karena kalah debat, akhirnya mazhab Hanafi, oknumlah bahasa kitanya, mereka mengarang sebuah hadis untuk menjelek-jelekan mazhab yang lainnya. Dan mengatakan akan datang kepada kalian seorang laki-laki lebih ganas dibandingkan iblis, dialah Muhammad ibn Idris. Bayangkan coba, hadis maudhu hanya untuk mempertahankan mazhabnya, itu gara-gara fanatik buta. Kemudian mazhab Syafi'i pun tak kalah. Akhirnya kemudian mereka pun membalas dengan membuat hadis palsu yang sama, dengan mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam telah berwasiat kepada kita ketika datang Muhammad ibn Idris, fawasiyati li ummati an tatashaffa, maka wasiat kepada umatku bermadhablah dengan madhab Syafi'i, kata. Sama-sama buat hadis palsu. Madhab Malik juga sama. Sampai mereka juga membuat hadis palsu dan mengatakan laula Malik lakana dinu halik. Kalau bukan karena Imam Malik hancur agama ini, gitu. Nah, bayangkan, saling memperkuat mazhabnya, kan. Mazhab Hambali juga tidak juga kalah dengan argumennya, buat juga hadis palsu dan mengatakan fawasiyati li ummati an tatahambalu, wasiat kepada umatku bermadhablah Hambali kalian. Inilah kalau orang sudah fanatik mazhab, menghalalkan segala cara. Sampai-sampai di Damaskus itu ada satu masjid, ada 4 mazhab di dalamnya. Kalau mazhab Syafi'i salat zuhur ini, mazhab Syafi'i dulu keluar, nanti masuk lagi mazhab Hambali keluar, masuk lagi mazhab lainnya keluar, sampai 4 kali salat jemaah karena fanatik mazhab. Kenapa tidak dijadikan satu saja? Itulah fanatik mazhab. Sampai sebagian mereka mengharamkan tidak boleh menikah dengan selain mazhab mereka. Sampai terjadi peperangan menumpahkan darah gara-gara fanatik mazhab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah ini persis seperti yang difirmankan Allah. Kelakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan padri dan ulama mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Mereka lebih mengutamakan fatwa padri dan alimnya dibandingkan firman Allah Subhanahu wa taala. Lah ini terjadi di masyarakat kita, orang-orang yang taklid dan fanatik kepada kiai, kepada tuan gurunya, kepada ustadznya, enggak peduli padahal Quran dan sunnah di hadapannya, tetap dia memilih madhab dia, pendapat kiai. Dan itu terjadi terutama kelompok-kelompok sesat dalam Islam. Mereka lebih memilih fatwa gurunya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya dalam bab ini pengarang ingin memberikan sebuah tanbih pelajaran kepada kita tentang pentingnya kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembali kepada Allah dan Rasul-Nya dan abaikan seluruh pendapat-pendapat yang menyelisih Allah dan Rasul-Nya. Ada orang-orang dari zaman sekarang yang merasa kecerdasannya lebih tinggi dibandingkan Nabi, dan mengatakan, bukankah dia juga manusia seperti kita? Dia bisa salah, kita juga bisa salah. Namanya manusia, tidak lepas dari tempat salah dan dosa. Akhirnya ketika berargumen seperti itu, mereka menolak hadis Nabi SAW yang namanya manusia bisa salah bisa benar. Jangan-jangan hadis-hadis yang keluar dari lisan Nabi SAW tidak semua sahih. Namanya bisa melakukan kesalahan manusia. Akhirnya mereka pun mengatakan cukup dengan Quran saja. Jadilah mereka disebut dengan Quraniyun. Cukup dengan Quran saja. Padahal mereka tidak sadar bahwa orang yang berpegang dengan Quran sampai kiamat tidak bisa melaksanakan syariat Islam. Gimana caranya? Al-Quran yang mengatakan dirikan sholat, macam mana rukunya, sujudnya, bacaannya, tidak ada dijelaskan dalam Quran. Yang menjelaskan itu adalah hadis-hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.